Oke, lanjut. Materi pembelajaran ketiga, maximization and minimization concept. Kita mulai dari untuk konsep maximization ya. Jadi contohnya di sini itu memaksimalkan margin kontribusi. Jadi ilustrasinya ini kalau halaman 324 buku charter. Yang lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya di buku charter. Jadi ceritanya perusahaan itu memproduksi dua model produk. Ada model standar dan model deluxe. Jadi waktu di departemen pengampasannya dalam jam model standar 2, model deluxe 5. Lalu untuk pemolesannya yang model standar 4 jam, model deluxe 2 jam. Harga jualnya ini 9 sama 12, biaya variable 6 sama 8. Contribution margin kan itu TR kurang total variable cost, itu 9 kurang 6, 3, ini berarti 4. Terus ada batasan nih, restriksi. Berarti ini bakal jadi constraint-nya ya. Ternyata untuk kapasitas pabriknya itu untuk pengampasan itu maksimal cuma 120 jam. Sedangkan waktu pemelesannya maksimal 80 jam. Nah, bagaimana untuk penyelesaiannya? Jadi, langkah yang pertama, kita tetapkan dulu decision variables-nya. Di sini aku pakai X dan Y. X itu merepresentasikan quantity dari model standar, dan Y itu quantity dari model deluxe. Lalu yang kedua kita buat objective function-nya. Sini kan ceritanya dia ingin memaksimalkan contribution margin. Berarti persamaannya itu adalah maximize CM atau maksimalkan CM sama dengan ini ya, berarti koefisiennya itu CM. Berarti 3, terus decision variable X tambah koefisiennya CM juga, CM dari Y kali Y. Berarti persamaannya maksimalkan CM sama dengan 3X tambah 4Y. Terus langkah berikutnya kan kita ingin membuat persamaan matematika dari constraint-nya. Constraint-nya berarti yang ini tadi ya. Nah ini kan X. Nah yang ini Y. Berarti ini persamaannya 2X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 120. Dan yang satu lagi berarti 4X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 80. Nah, karena di itu hanya ada dua variabel, berarti kita dapat menyelesaikannya dengan metode grafik untuk menentukan solusi optimal. Nah, sebenarnya nih, tanpa grafik pun kita bisa nih menentukan untuk masing-masing constraint itu maksimal berapa sih. Ini maksimisasi quantity produk, ini operasi produk, karena departemen pengampasan dan pemolesan. Jadi caranya itu untuk produk X aja kita nentukannya di masing-masing departemen itu di persamaannya kita pakai Y-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk memaksimalkan model yang deluxe, yang Y ya, berarti model lainnya itu kan harus 0 biar Y ini bisa maksimal. Jadi X-nya sama dengan 0. Kita masukkan X atau Y-nya ini sama dengan 0 persamaannya. Nanti bakal dapat 60, 20, 24, dan 40. Nah, kuantitas maksimalnya itu berarti yang nilainya itu paling kecil. Nilai maksimum yang dapat dibuat dengan kuantitas yang tersedia. Berarti itu yang ini ya, 20 sama yang 24. Nah, kalau kita hitung nih contribution margin-nya, berarti kan kalau pakai yang objective function ini kan kalau misalnya X-nya 20 kan Y-nya 0 ya, ini. Berarti CM-nya itu 3 kali 20 tambah 4 kali 0. Berarti dapat CM-nya 60 untuk 20 unit model standar. Kalau 24 unit model deluxe berarti 96. Nah, apakah kita bisa langsung menentukan bahwa ternyata untuk memaksimalkan CM-nya tadi itu kita hanya perlu untuk memproduksi 24 unit model deluxe saja. Nggak perlu memproduksi model standar. Jadi X-nya 0, Y-nya sama dengan 24. Jadi jawabannya ya belum tentu gitu. Jadi sebaiknya kita harus menggunakan metode grafik lebih lanjut ya untuk menentukan apakah emang sebenarnya itu yang memaksimalkan CM. Yang mana metode grafik tadi itu kan ada dua cara yang bisa kita lakukan di sini. Apa kita buat persamaan objective function-nya, terus kita cari yang mana sih yang paling jauh dari titik originnya karena dia memaksimalkan profit ya, memaksimalkan CM, atau kita pakai ini yang sudut-sudut dari feasibility area terus kita masukkan ke objective function ini.
Nah, kita biasanya kalau ngerjain tugas, ngerjain itu pakai yang ini sih, cara yang ini. Karena kalau yang ini makan waktu banget gitu. Jadi kita mulai dari cara yang ini ya, bahasnya. Jadi ini udah kita tentuin, berarti kita buat grafiknya. Yang grafik kita buat, kita gambarkan itu adalah persamaan matematika dari si constraint-nya ya, bukan yang objective function-nya. Kita buat grafik dari persamaan matematika objective function itu kalau misalnya kita pakai cara atau metode yang lainnya tadi itu, metode yang ini. Kalau kita pakai metode ini, kita nggak perlu gambar grafik dari si objective function. Oke, jadi kita gambar nih constraint-nya. Jadi constraint-nya kan ada dua ya, 4x tambah 2-nya lebih kecil sama dengan 80, terus ini juga. Jadi cara gambar grafiknya tuh x-nya kita jadikan 0, y-nya kita jadikan 0. Jadi kalau x-nya sama dengan 0, berarti kan sisa 2y sama dengan 80, berarti y-nya 40. 40, berarti kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya 20. Terus kita tarik garisnya. Tuh. Begitu pula untuk yang ini, 2x tambah 5y lebih kecil sama dengan 120, berarti x-nya kalau y-nya 0, berarti 120 ya. 120 bagi 2, 60. Lalu yang y-nya berarti 120 bagi 5, 24. Terus kita tarik garisnya. Nah, sekarang kan dia itu ada ketentuan lanjutan ya. Jadi kita tentukan visibility area-nya. Nah, terserah nih kita mau arsirnya itu daerah yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan. Nah, kalau di sini aku arsir daerah yang memungkinkan. Jadi daerah yang terkena arsiran dari dua persamaan matematika tadi itu, itulah visibility area-nya. Jadi kan di sini karena dia itu kurang sama dengan, berarti letaknya itu yang bagian kiri atau bagian bawah. Jadi ini untuk yang ini. Sedangkan kalau yang untuk yang ini tuh berarti yang ini. Nah, daerah yang kena duanya arsirannya berarti itu dia visibility area bagian ini. Nah, jadi titik sudutnya itu ada 4. Ada yang B, C, dan D. Sama A juga. Hanya saja A ini tuh kan dia berarti memproduksinya 0 kan untuk kedua produk, sedangkan kita ingin memaksimalkan CM, berarti ini tuh sebenarnya udah auto ketolak gitu, kita nggak perlu ngitung lebih lanjut kayak gini, udah ketebak nanti hasil CM-nya bakal 0. Jadi kita bisa hitung lebih lanjut dari titik B, C, dan D. Nah, titik C ini kan titik temu nih. Cara dapat titik temunya itu kita eliminasi kedua persamaan constraint tadi. Terserah kita mau eliminasi X dulu atau Y dulu, terus jumlah koefisien dari X atau Y itu harus kita samain. Sini aku mau eliminasi X, berarti koefisien dari X itu harus aku samain. Jadi ini kan aku mau jadiin 4X nih, berarti yang ini aku kalikan 2 semua. Jadinya itu 4X tambah 10Y sama dengan 240. Terus aku kurangin, berarti X-nya habis, sisa Y, berarti 8Y sama dengan 160, Y-nya 20. Lalu y-nya ini kita substitusikan ke persamaan konstan tadi, terserah yang mana. Jadi ini y sama dengan 20, berarti x-nya itu 40 bagi 4 ya, sama dengan 10. Baru deh titik-titik tadi, kan B itu 0,24, C 10,20, titik temu. Yang D itu 20,0, jadi 20,0 kita masukkan, substitusikan ke objective function. Dapat deh ini 96, 110 sama 60. Nah, kita kan ingin memaksimalkan CM, berarti kita pilih CM yang paling gede, yaitu 110. Berarti solusi optimalnya perusahaan itu memproduksi model standar 10 dan model deluxe 20. Kayak gitu. Untuk metode atau cara yang kedua kita lanjut di video berikutnya ya.